Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman fans bola mania. Di kesempatan kali ini, gua mau singgung atau gua mau bahas soal kontrak pemain, teman-teman. Ada kabar terbaru tentang pembahasan extension kontrak atau perpanjangan kontrak. Ini pemain-pemain top dunia. Di sini atau kali ini gue punya kabar tentang Toni Kroos, gelandang tengah, central midfielder top dunia, punyanya Real Madrid. Lalu Armando Broja, strikernya Chelsea, striker muda potensial Chelsea, yang belakangan ini mulai sering dikasih kesempatan ya sama Graham Potter, dan itu bagus menurut gue. Pemain muda harus dikasih kesempatan. Lalu ada Kvaratskhelia, gue bener gak sih nyebutnya namanya nih? Namanya susah banget, orang Bosnia. Ini pemain penyerang sayapnya Napoli, lu paham deh pokoknya. Gue takutnya salah nih namanya, Kvaratskhelia atau apalah ya kan. Pokoknya yang itu deh, dia deh pokoknya ya, pemain Napoli. Terus yang terakhir tentunya siapa lagi, dan yang selalu jadi pembahasan media-media di dunia, di luar negeri, di Indonesia apalagi, yang punya fans gudang ya, siapa lagi kalau bukan CR7 atau Cristiano Ronaldo. Oke teman-teman, kita mulai bahas satu-satu. Sabar ya teman-teman, gue akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah Toni Kroos ya teman-teman. Gua lansir dari akun Instagram Fabrizio Romano, pakar transfer, jurnalis olahraga yang kalau soal berita transfer, pembahasan jual beli pemain, termasuk kontrak, nggak usah kita ragukan lagi, omongannya pasti bener, bukan hoax, bukan mengada-ngada. Jadi dilansir Om Fabrizio Romano teman-teman, kontraknya Toni Kroos ini di Real Madrid berakhir Juni 2023. Musim panas tahun depan 2023 berakhir. So kalau nggak diperpanjang, maka akan berstatus free agent, bebas transfer, gratis. Tapi menurut Om Fabrizio, baik Real Madrid maupun Ancelotti, pelatihnya Madrid sekarang, itu masih kepengen si Toni ini perpanjang, karena meskipun usianya udah 34, nggak muda lagi untuk ukuran atlet ya, apalagi atlet sepak bola, tapi kontribusinya, jasanya, skillnya itu masih diperlukan. Dilansir sama Marca nih teman-teman, Ancelotti bilang, gue masih pengen nih anak gitu loh. Hari ini pemain-pemain baru, gelandang-gelandang baru, memang ada beberapa yang sedang kami incar atau kami intip. Tapi di satu sisi yang lain, kami belum ingin kehilangan talenta terbaik kami di lini tengah, yaitu Toni Kroos. Ancelotti ngomong begitu teman-teman. Terus Florentino Perez, opanya satu, big boss, bos besar Madrid, juga kasih statement yang sama kayak Ancelotti, artinya mengamini bahwa di benaknya dia atau mereka secara umum, Madrid masih masih kepengen Toni Kroos menjadi bagian dari skuad Real Madrid, mengingat kontribusinya selama ini di lini tengah yang kita nggak usah ragukan lagi bersama Luka Modric tentunya, dan kemarin atau tahun lalu masih Casemiro masih di situ sebelum hijrah ke MU. Meskipun di lini tengahnya Madrid juga sekarang punya Camavinga, sama yang terakhir kan yang baru beli Tchouaméni ya. Tapi tetap Ancelotti atau Florentino Perez masih kepengen Toni Kroos juga tetap sama Madrid, dan gue setuju sih, meskipun Camavinga bagus, Tchouaméni bagus, tapi mereka tetap perlu ada guidance ya dari pemain-pemain senior supaya ini regenerasi tetap jalan. Junior makin mateng didampingin senior. Terus Benzema sama Modric
Juga kabarnya masih dalam proses perkembangan untuk penandatanganan penambahan kontrak. Tapi sejauh mana segala macamnya kita sama-sama tunggu ya teman-teman. Tapi arahnya kelihatannya atau berdasarkan laporan ini positif, semua berjalan dengan lancar dan pemainnya juga merasa masih dihargai, sehingga kelihatannya proses menuju penandatanganan kontrak yang baru ini tinggal tunggu waktu aja teman-teman. Tapi arahnya baik, kabar baik buat Madridista ya. Yang kedua, Armando Broja. Ini striker muda Chelsea. Yang terakhir waktu lawan MU dia main, akhirnya bisa bikin Tominay ngelanggar dia, maka Chelsea dapat penalti. Menurut Fabrizio Romano, ini Armando Broja ini lagi diintip, dikilik-kilik, diuber sama AC Milan teman-teman. Tapi sejauh ini masih belum ada pergerakan resmi dari AC Milan. Tapi seperti yang dilansir oleh Om Fabrizio, si Armando Broja ini kontraknya masih panjang, masih 6 tahun, masih sampai 8 ya, masih 6 tahun. Dan berdasarkan laporan, Armando Broja happy, senang di Chelsea, kondisi timnya enak, rekan-rekan hubungan baik, kesempatan bermain juga baik, meskipun doi sekarang ini masih belum menjadi pilihan pertama, karena ada Aubameyang, masih ada Kai Havertz juga yang kadang-kadang dipasang sebagai striker sama Graham Potter di Chelsea teman-teman. Tapi kabarnya Milan kepengen atau mencoba untuk menjajaki, meskipun sekali lagi Milan belum konkret ngajuin tawaran atau menanyakan soal harga. Tapi menurut laporan yang nggak disebutin siapa yang ngedeketin dari pihak Milan, katanya Milan terakhir waktu lawan MU mereka kirim scout tuh, kirim pemandu bakat nonton waktu Broja turun lawan MU. Kemudian ini pemain si Napoli nih yang Kvaratskhelia nih, gue nggak tahu namanya yang bener yang mana, gue takut salah sebut, namanya keparat gitu soalnya. Masih menurut Om Fabrizio, ini pemain asal Bosnia lagi diintip, dikilik-kilik sama Manchester City. Kita tahu ini pemain memang pemain baru ya, relatif baru di Napoli. Tapi so far baik di liga domestik, di Serie A maupun di Liga Champions, ini pemain menonjol banget memang. Dia nyekorin udah 3 kali di liga domestik. Dan ya sampai sejauh ini Napoli mainnya bagus di Liga Italia. Mereka nomor 1. Semalam terakhir ngalahin AS Roma 1-0. Di Liga Champion ngebantai Liverpool, gua kaget banget. Ya lo kalah oke, tapi nggak 4-1 lah gitu ya. Jadi di Liga Italia oke, di Liga Champion oke. Padahal kita tahu Napoli juga baru aja atau bahkan banyak, maksud gua ditinggal sama pemain-pemain bintangnya kan. Yang terakhir Koulibaly ke Chelsea, Dries Martin, terus strikernya banyak kan tuh yang pindah. Fabian Ruiz pergi ke PSG. Kita awalnya berpikir bahwa waduh ini Napoli digrogotin begini, banyak bintang-bintangnya, penggawa-penggawanya pada pergi atau direkrut, entah yang gratisan atau yang direkrut. Ini jangan-jangan performanya jeblok, tapi ternyata enggak. Luciano Spalletti ini pinter banget ngeramu tim Napoli teman-teman. Nah, menurut kabar si Kvaratskhelia ini diintip Manchester City sebagai alternatif cadangan kalau Jude Bellingham susah, kemahalan, dan ya kita tahu yang ngantri Jude Bellingham kan banyak. Real Madrid, di Inggris ada City, Liverpool, MU, Chelsea juga belakangan pastinya diintip sebagai bentuk jaga-jaga kalau Bellingham susah
Tapi sekali lagi teman-teman, belum ada konkret penawaran segala macam. Kita tunggu nanti Januari. Menurut kabar Januari Napoli juga nggak ada rencana buat ngejual ini pemain. Tapi ya kita nggak tahu ya, namanya bursa transfer kan dinamis banget ya teman-teman. Hari ini kita bilang A, ternyata besok kejadiannya B, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang terakhir, pemain idola kita semua nih teman-teman, Cristiano Ronaldo. Masih menurut laporan dari Fabrizio Romano, terakhir setelah atau menjelang MU lawan Chelsea di Stamford Bridge, di Carrington akhirnya kan Erik ten Hag ngobrol, dipanggil, CR7 dipanggil ke ruangan manajer, ngobrol sama Erik ten Hag. Ini situasinya rumit banget teman-teman, bahwa keluar lagi statement bahwa Ronaldo pengen cabut dari MU, dan Jorge Mendes sebagai agennya itu tetap kerja sampai sekarang, meskipun belum dibuka ya bursa transfer, tapi dia tetap kerja, tetap nyari klub yang kira-kira potensial untuk entah Januari atau Juni tahun depan Cristiano bisa pergi. Terus meskipun setelah diwawancara, setelah pertandingan Chelsea MU selesai, Erik ten Hag tetap diwawancara oleh ESPN bahwa dia mengatakan bahwa Cristiano tetap pemain penting buat kami, tetap menjadi bagian rencana saya segala macam. Menurut gue bullshit. Menurut gue ini mereka memang ada masalah, punya masalah, dan masalah ini rumit, sehingga ya lo mesti fair. Kalau memang lo nggak mau pakai orang ini lagi, ya lo mesti biarin dia pergi. Karena biar bagaimana setiap pemain di dunia hari ini butuh menit bermain, karena mau ada Piala Dunia pastinya kan. Dan tentunya akibat obrolan mereka berdua ini, yang Erik ten Hag hukum Cristiano, lalu Cristiano tetap mau cabut dari MU, Jorge Mendes juga sebagai agennya masih terus nyari. Efeknya di bursa transfer adalah buat MU, maka MU harus cari striker baru untuk mengantisipasi kepergian Cristiano Ronaldo. Fabrizio Romano bilang bahwa ada kegentingan di dalam kubu setan merah, meskipun Erik ten Hag selalu ngomong ke media, kami baik-baik saja, dia pemain yang penting, tetap masih bagian dari rencana dan seterusnya. Tapi kenyataannya nggak begitu, bahwa mereka memang sedang tidak baik-baik aja teman-teman. Itu gimana tuh menurut teman-teman? MU lepas Ronaldo cabut segala macam. Dan menurut kabarnya juga, klub yang paling dekat atau terakhir kabarnya nih, Chelsea tahun lalu atau musim kemarin nih, waktu bursa transfer masih tahun ini, Januari, Agustus, itu kan pengen banget ya si Todd Boehly ya, tapi sayangnya Tuchel nggak mau. Dan salah satu penyebab kenapa Tuchel dipecat, alasannya ini, karena nggak satu visi sama Boehly. Boehly pengen banget Ronaldo, fans besarnya, salah satu fansnya Ronaldo juga. Nah, apakah nanti Januari ada tawaran konkret yang masuk, atau ada proposal yang masuk ke kubu setan merah ataupun ke Ronaldo? Bahkan ada kemungkinan manajemennya Ronaldo, keluarga Glazer juga udah males sama Ronaldo. Makanya bahkan kalaupun ada proposal yang sifatnya entah pinjam atau bahkan free transfer, dikasih, karena untuk meringankan beban gaji dari kubu Manchester United. Kita tahu Manchester United bayar Ronaldo itu 498.000 pound sterling per minggu teman-teman, hampir 500.000. Gajinya luar biasa Ronaldo. Tapi ya kita tahu ini kabar yang sama-sama nggak enak. Jadi salah satu win-win solusinya menurut gue, Ronaldo dilepas, cabut, dia bisa main di klub yang dia pengen atau yang bisa ngasih menit bermain. Dan tentunya MU juga
nggak banyak drama, nggak usah Ten Hag nggak usah banyak omong kosong, baik-baik saja, penting segala macam, tapi kenyataannya enggak, dan mengganggu persiapan mereka secara umum kan tentunya kalau kayak begini terus. Menurut gue Januari CR7 cabut. Terima kasih banyak atas kontribusinya segala macam. Biar gimana CR7 pemain hebat, susah. Bahkan 10 tahun ke depan mungkin, ya ini prediksi gue pribadi ya teman-teman fans bola mania. Pemain seperti Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi itu bukan pemain yang bisa lahir setiap tahun. Bakat-bakat yang bisa ada ditemuin setiap tahun. Jadi fairnya menurut gue kayak gitu. Oke, demikian teman-teman yang bisa gue sampaikan. Ini makin hari dramanya Erik Ten Hag makin gak enak. Bahkan terakhir Anthony ngomong bahwa yang satu berusaha untuk tegas ke tim, tapi yang satu punya karakter sendiri untuk menunjukkan ambisinya. Gimana teman-teman, menurut teman-teman untuk menyelesaikan masalah Erik Ten Hag dengan Cristiano Ronaldo, cabut, nggak cabut, atau gimana? Oke, demikian yang bisa gue sampaikan teman-teman. Sementara itu kabar dari gue, kabar yang bisa gue sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih banyak teman-teman yang kemarin udah subscribe. Terima kasih banyak, gue hargain banget buat dukung channel gue biar makin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu teman-teman di video gue selanjutnya. Dadah.